Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Ya masih di tema kita 1001 masalah ketika sholat. Nah ini kita lanjutkan lagi tadi pertanyaan dari kita semua nih kepada guru kita Ustadz Maulana. Berbicara kalau seandainya kita tiba-tiba lagi sholat ada tamu datang ngucapin salam. Assalamualaikum. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita batalkan sholat? Kita jawab sambil sholat? Atau seperti apa? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Iya izin Habib Muhammad Syahab. Ustadz Syam. Mohon izin Habib, tentang salam ini saya sempat tanya tadi Habib. Apa tuh? Gimana? Jadi aman aku. Iya. Perihal tentang menjawab salam. Tapi ingat ya, hukum salam itu kita lihat dulu. Ada salam yang wajib dijawab. Tapi ada salam nggak mesti dijawab. Oh gitu. Salamnya imam, Assalamualaikum warahmatullah. Makmum nggak usah jawab. Waalaikumsalam, jangan dijawab. Iya, benar juga ya. Jadi ada salam, bahkan ada salam, mudah-mudahan nggak ada yang jawab. Apaan tuh? Salam di kuburan. Oh ya Allah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tiba-tiba jawab waalaikumsalam, kabur dia semua. Dan ingat, ketika salam, jangan memberi salam kepada orang yang lagi di dalam toilet. Assalamualaikum, siapa di dalam? Nggak mungkin dia jawab, waalaikumsalam. Nggak mungkin. Boleh. Namun ini, tiba-tiba ada yang, Mas Fadli ya lagi salat. Saya tamu aja deh. Iya. Berarti salat. Lagi sholat dulu. Allahu Akbar. Salat zuhur ya? Iya lagi sholat zuhur. Tok. Assalamualaikum Ustadz Syam. Assalamualaikum. Teknik menjawabnya kalau karena ada pintu atau kaca berarti dia tidak bisa lihat. Rese juga itu tamu. Allahu Akbar. Iya. Dikerasin suaranya, tapi bukan tujuan untuk menjawab salam. Tapi memang bacaannya saja supaya sekedar tahu. Oh. Sekarang, kelihatan orangnya. Kelihatan orangnya. Habib mau diajak kata Habib. Aku nggak enak. Ya, terus. Coba, Habib yang sholat. Ya. Tiba-tiba ada Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum. Boleh pakai isyarat. Jadi yang diperbolehkan ketika menjawab salam, ketika sholat dengan pakai isyarat tangan. Dengan ini kami silakan. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum. Oh tamunya di belakang Ustadz ya. Oh. Itu pun seandainya terlihat. Oh kalau terlihat. Nah banyak orang di masjid. Assalamualaikum, aku lagi cari orang. Biar kejadian begitu. Iya. Mana Habib ya? Assalamualaikum. Oh iya deh, itu dia lagi sholat. Sholat. Itu kejadian. Karena pasti akan bertanya, kok bisa? Kadang-kadang seperti ini kejadian ketika dia alayak ramai. Alayak umum ya, alayak ramai. Alayak ramai. Di banyak orang, maka tangan yang diangkat ke atas atau ke bawah. Untuk memberitahukan untuk menjawab salamnya bahwa saya lagi ada di sini. Masya Allah. Namun hati-hati ketika memberikan isyarat jangan sampai justru isyarat itu yang menyebabkan batal. Oh. Jangan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya dengan waktu yang singkat tapi Masya Allah luar biasa. Sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Syam ya. Kalau anak zaman sekarang ini kan banyak lagi ngetren digondrong-gondrongin rambutnya. Wow, nah bagaimana kalau sampai sholat itu karena rambut gondrong itu kan kadang-kadang suka risih gitu ya kan. Menutupin pas lagi sujud diikat rambutnya. Itu bagaimana hukumnya? Batal gak sholatnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Habib, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengikat atau menggulung rambut laki-laki yang panjang ketika sholat, maka hukumnya adalah makruh. Paling bagus pakai peci. Terurai rambutnya ditutup pakai peci. Kalaupun nggak dapat peci, maka subhanallah biarkan terurai, akan tetapi berhati-hati ketika dia sujud. Jangan sampai terhalang rambutnya. Karena... Saya praktek. Iya, Mas Sidik, sini dulu. Mas Sidik, cepat. Oh praktek Ustadz yang rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Ya, ini ada Mas Sidik. Belum bisa diikat ya, Ustadz. Enggak apa-apa. Nah gimana nih kalau rambutnya turun seperti ini. Di depannya. Rambutnya turun, maka ketika sholat paling aman memang pakai peci. Maka ditutup pakai peci. Ataupun
ketika sholat maka dirapikan rambutnya supaya tidak menutupi dahinya ketika dia sholat tadi, si ketika Dik dia ini sujud. anti peci. Iya. Kenapa, Ustaz? Dia suka pakai peci. Enggak, ini polem sekarang, poni lempar. Poni lempar. Iya. Jadi solusi gimana nih Ustaz Sam kalau seperti ini? Maka Dia enggak punya peci, ada enggak yang solusi? Maka subhanallah diikat pun tidak apa-apa sebenarnya. Tapi makruh. Tetap sah sholatnya ketika mengikat rambut orang yang rambutnya panjang. Bagi laki-laki. Namun hukumnya adalah makruh. Apa hikmahnya? Rambut panjang dibiarkan terurai ketika sholat. Karena hikmahnya semua anggota tubuh kita yakni bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Mas Sidik. Mas Sidik inilah yang sering disebut-sebut kalau kita lagi praktek bahwa tidak kunut subuh. Tapi subhanallah selalu ikut sholat subuh bersama kita. Jadi subhanallah ketika kita sujud jangan sampai yakni rambut menghalangi sujud kita. Ketika kita sujud bagi laki-laki makruh hukumnya mengikat rambutnya. Bagi laki-laki, perempuan gimana? Perempuannya diikat rambutnya. Perempuan diikat rambutnya tapi jangan sampai membentuk punuk onta. Diikat rambutnya supaya apa? Supaya memang lebih rapi ketika diikat rambutnya. Namun makruhnya makruh tanzih, bukan makruh yang sampai mendekati diharamkan atau sampai membatalkan sholat seseorang. Hanya jikalau ditinggalkan untuk mengikatnya, yakni lebih banyak pahalanya atau lebih diutamakan, lebih berfadilah. Silahkan teman-teman yang mau gondrong tapi dijaga kebersihannya. Silahkan teman-teman yang mau rambutnya panjang tapi dijaga yakni ketika mandi janabah, mandi besar agar semua rambutnya terkena yakni air ketika dia bersuci. Atau ketika dia berwudu memperhatikan setiap helai rambutnya. Maka subhanallah silahkan kita berambut gondrong namun memperhatikan adab-adab ketika bersuci dan sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sekarang nih kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Twinda di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @umihida. Assalamualaikum Pak Ustadz ya. Satu, Alay Sirli, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Kalau kita lagi sholat terus di tengah-tengah kita ingat sesuatu terus bacaannya jadi ngeblank. Bacaan sujud dibaca ruku. Setelah sadar langsung baca doa ruku itu gimana Ustadz? Sholatnya tetap sah apa harus mengulang dari awal? Soalnya kadang gitu Ustadz, lagi sholat di tengah-tengah ingat sesuatu pas ruku. Bacaannya langsung ngeblank. Ya ini kita tadi lagi bukannya. Setelah sadar baca niatnya ruku. Iya jadi baca niat sujudnya itu penjelasannya, niat sujudnya juga baca niat ruku. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Agak panjang ya. Mohon izin Habib dijawab Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi meninggalkan rukun ya. Jadi orang meninggalkan rukun baca ini ada dua. Ada ruknul qauli, ada zikir. Oh. Jadi meninggalkannya ini ada dua, ada ruknul qauli, ada zikir. zikir. Kan kadang-kadang coba pasukan mana nih? Oke, Misalnya semuanya lagi at-tahiyat. Iya. Kapan lagi ngerjain? Ya. Tiba-tiba di antaranya satu ini, Awal apa lagi akhir? at-tahiyat ini, tiba-tiba mungkin Mas Fadli ini, tiba-tiba bacanya Al-Fatihah. Oh. Ya kan kadang begitu? Iya iya Bagus iya. nih, iya. kasih aja dia golongan yang salah. Kadang-kadang baca Al-Fatihah. Nah ini kan namanya Al-Fatihah ini kan ruknul qauli. Artinya memindahkan ruknul qauli. Maka ketika kita memindahkan ruknul qauli bukan pada tempatnya, maka disunnahkan sujud sahwi. Oh. Ya setelah salam disunnahkan ya. Disunnahkan kadang-kadang kita lagi bismillah, tapi yang tidak takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan termasuk ruknul qauli. Ya. Lupa memindahkan takbiratul ihram di tahiyat tidak sah karena kecuali takbiratul ihram dan niat itu tidak sah. Nah, ini namanya memindahkan ruknul qauli. Disunnahkan sujud sahwi. Ada terkadang kita zikir. Zikir sholat. Nah, zikir sholat ini bukan ruknul qauli. Seperti subhana rabbiyal azimi. Nah, doa sujud namanya zikir sujud. Kan zikir sujud. Kebalik. Terbalik. Ruku kan sujud. Bacaan sujud dibaca di ruku atau ruku dibaca di sujud. Nah ini kan zikir. Iya, iya. Nah walaupun dua-duanya kayak tadi ruknul qauli memindahkan tadi tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat seperti ruknul qauli tadi tidak membatalkan sholat. Itu rukun tidak membatalkan apalagi zikir yang sunnah ini. Ini pun tidak membatalkan sholat. Cuma pertanyaannya sunnah atau tidak sujud sahwi. Karena hanya zikir. Menurut Imam Romli
tidak sujud sahwi, menurut Imam Ibnu Hajar tetap sujud Sujud sahwi. sahwi, Masya Allah. Jadi ada perbedaan Demi pendapat sedikit yang jelas. kehati-hatian Yang jelas tidak membatalkan sholat. Ini Masya Allah luar biasa. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Hafsah Zainah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Hukum menolak sholat berjamaah itu gimana sih? Soalnya ibu saya setiap diajak sholat berjamaah selalu nggak mau. Katanya saya suka lama kalau sholatnya katanya. Dan apa boleh kalau sholatnya tuh cepet-cepet. Yang penting rapih bacaannya. Soalnya itu yang dibilang ibu saya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Dan Ustadz Syam dijawab, mohon izin. Berarti yang salah imamnya. Kenapa dia sholatnya lambat-lambat? Udah tahu orang tua di belakang. Oh. Ya, salah satu syarat imam itu dia mengerti bahwa apa yang diinginkan makmumnya, yang disenangi oleh makmumnya. Maka ada bacaan khafi yang ringan, ada bacaan lumayan panjang sedikit, biasanya dibaca di sholat isya. Tapi kalau sholat-sholatnya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, maka pendekkan bacaan kita. Nanti sholat sendiri baru dipanjangkan. Gimana ibunya trauma kali, ini anakku kalau sholat panjang banget mending aku Biasanya sholat orang sendiri. tua sama anak-anak, kalau imamnya kepanjangan nggak betah tuh. Benar, makanya harus mengerti keadaan makmum ya. Selain meluruskan dan rapatkan saf makmum, maka kita juga harus mengerti keadaan makmum nih, orang kuat berdiri apa enggak. Kalau ditanyakan apakah boleh orang sholatnya cepet-cepet, yang penting dia menjaga tumak ninahnya. Kalau dia sudah menjaga tumak ninahnya, maka sudah terhitung sholat. Yang tidak boleh adalah sholat terlalu cepat seperti ayam mematuk makanan. Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar jadinya kan. Iya, Nggak jadi berdiri tumak sempurna. ninanya jelas. Tumak gitu ya. ninahnya Kalau jelas. Ustadz Maulana walaupun cepat tapi tumak ninanya jelas. Oh iya, Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, itu cuma berapa detik itu. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Ya Allah, pertanyaannya bagus banget. Nanti kita lanjutin lagi pertanyaannya. Soalnya saya ada tamu. Ada Eno Lerian lagi datang ke sini lagi main. Mohon izin Habib Muhammad, Ustadz Maulana. Titip salamnya Ustadz Syam. sama Eno. Insya Kemarin Allah. anaknya sakit. Iya. Nanti saya insya Allah saya sampein. Ya, permisi dulu sebentar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Eno, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, dapat salam dari Ustadz Maulana. Masya Allah, tolong sampaikan salam balik ya. Oh Masya Allah, Assalamualaikum. PR nih bolak-balik salam-salam terus. Iya. Kayaknya deket sih di situ sih. Iya, Masya Allah. Iya. Masya Allah, Ustaz. Aduh, Masya Allah, hari ini tuh seneng banget. Ternyata banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil. Dan juga aku baru tahu loh bahwa ternyata sebelum sholat kita harus membersihkan mulut. Betul. Agar terhindar dari masalah di mulut yang bisa bikin sholat kita batal. Wah Eno, ini pas banget nih ya. Aku juga mau kasih tahu nih buat Eno dan juga jamaah yang ada di rumah nih semuanya nih ya. Tentang sesuatu yang bisa menjaga dan merawat kesehatan gigi dan mulut kita. Wow. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Masya Allah. Kandungan serpian siwak ini yang ada dalam Sasha, ya pasta gigi Sasha ini berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih ya untuk nafas kita ini agar lebih segar. Masya Allah. Waduh, kalau misalnya produk ini sih aku udah pakai duluan. Karena manfaat siwak tidak hanya membersihkan mulut dan juga gigi, tapi juga nih kita bisa mendapatkan pahalanya. Karena bersiwak merupakan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Selain itu, pasta gigi ini juga sudah terjamin kehalalannya. Oh Masya Allah, pastinya dong ya. Terjamin aman dan halal. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Waduh, ini sih namanya paket komplit ya Mas Fadli Masya ya. Allah. Selain itu menjaga kebersihan dan juga bisa membawa kebaikan juga buat kita dan keluarga kita. Masya Dan Allah. buat jamaah di rumah, gak usah ragu lagi untuk beralih ke pasta gigi yang satu ini. Betul sekali Eno, Masya Allah ya. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, ini Masya Allah. Jangan kecewa tadi belum dibacakan pertanyaannya ya. Insya Allah setelah ini kita akan lanjut lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twindah. Jadi yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami Twindah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Masya Allah Eno, Masya udah pakai juga keluarga di rumah? Iya, semuanya udah pakai di rumah. Wah dong, senang pakai banget loh. Sasha. Ada Iya. beberapa teman-teman juga semuanya udah pada pakai. Ternyata Beralih udah tahu ya. juga ya.